Halo teman-teman, selamat datang lagi di Car Vlog Bule Painting. Jadi hari ini gua udah di dalam Starco gua. Jadi hari ini aku mau menuju ke Indrapuri. Seperti biasa di hari libur aku sering ke sana saat ini. Jadi yang mau gua kasih lihat ke teman-teman hari ini adalah yang pertama, gua mau ngetes ini mobil kan belum pernah jalan jauh selama pakai Vela NG ini. Jadi gua mau tes gimana rasanya bawa ring 15 dengan ban ceper, rasanya tuh gimana. Dan selanjutnya kedua kita baru dapat ini stiker premium, stiker premium, kita isi premium semalam. Dan ya dengan kata-kata dari pemerintah, bukan untuk masyarakat yang pura-pura tidak mampu. Ya, yang mobil kita memang tidak mampu untuk mengisi Pertamax sama Pertalite. Kalau isi Pertalite itu emang bentar-bentar kita ganti busi karena mobil tua ya. Kalau Pertamax emang udah nggak mampu. Jadi yang anehnya, kenapa mobil CR-V baru-baru itu dan pokoknya mobil tahun tinggi juga memakai les premium seperti ini. Jadi surat edaran dari gubernur ini gua juga belum tahu fungsinya buat apa. Yang jelas ke depan sepertinya kendaraan premium, kendaraan pengguna premium sepertinya harus ada stiker seperti yang ada di sini ya teman-teman. Oke. Jadi sebenarnya gua nggak mau pakai kamera di atas ini, cuman ini ada sedikit trouble. Si power steering barusan tadi pagi dipanasin, terus dia udah nggak berfungsi. Jadi ini lagi gua coba bawa jalan dulu. Kira-kira masih berfungsi atau enggak nih gua belum tahu juga. Yang jelas gua stand up kamera di atas, dan semoga teman-teman bisa lihat bagaimana kondisi ini mobil. Kita pakai ring 15 dengan wear look DPR, terus banyak tipis, ban juga bukan baru lah, setengah ada duit buat beli ban baru. Ini juga ban si Yumna gua pinjam, thank you ya Mas Bro. Nanti kalau ada duit baru kita beli baru. Ini kita pinjam pakai dulu bentar. Emang bannya kurang enak. Dia juga udah bilang kemarin yang bunga bagus tuh nggak rata, jadi bagusnya ditaruh di belakang. Jadi sempat gua rocker satu sebelah kiri, itu pas kali kemarin lembek ban di bengkel, gua ganti bannya yang sebelah kiri, gua pindah ke belakang dan ban belakang gua taruh di depan. Jadi intinya tinggal ban yang kanan ini bermasalah karena bautnya dol satu. Rencananya nanti ke depan kalau nggak sibuk gua buat kembali, gua pindah juga bannya ke belakang. Jadi yang pertama nih, yang terasa nih, nggak tahu ada power steering atau enggak. Yang jelas dia mobil ini narik ke kiri dari setir, teman-teman bisa lihat. Ini setir harus kita tahan ke kanan karena dia narik ke kiri. Ini gua nggak tahu salahnya di mana. Mungkin karena power steering atau lahan sebelah kiri emang ada sedikit suara ya. Yang jelas ini yang terasa banget kalau kita menggunakan ring 15. Itu ayunannya yang jelas berkurang sedikit, tapi suara dap jatuh mobilnya itu nggak enak banget. Kalau ring 14 kemarin kan bannya lebih tebal, jadi dia ketika jatuh nggak jatuh ke lubang gitu. Kalau ini terasa kali kayak jatuh di lubang. Yang kedua, bantingan belakang kalau gua rasain itu udah lebih agak keras daripada ring 14 dengan profil ban. Jadi yang ngaruh sebenarnya bukan di ring 15 atau ring 14 mau 16. Cuman yang ngaruhnya yang gua lihat tuh karena kita memakai ban yang tipis, jadi dia spasi main ban tuh lebih dekat. Makanya nggak enak nih. Jadi kalau rata-rata kita pakai Vela dengan profil ban yang tipis tuh rata-rata emang nggak enak nih. Cuman look mobilnya aja lebih bagus gitu. Jadi kalaupun kita
mau pakai di ring 15 ini dengan profil ban yang lebih tebal juga nggak bisa gesrot. Ini aja belakang kalau ada yang orang naik di belakang itu gesrot ya. Kebetulan gua lagi sendiri makanya nggak gesrot. Depan gesrot kalau lagi ada goncangan dibawa lari kencang, itu baru ada terasa. Nantilah kita kasih lihat di jalan yang agak lurus gua bawa agak sedikit kencang teman-teman ya. Gua cek dulu. Power steeringnya sebenarnya berputar nih, tapi gua nggak tahu kenapa. Ini dulu. Minyak powernya juga masih ada, gua nggak tahu nih kenapa nggak berfungsi. Ini selangnya sebenarnya. Jadi intinya gua masih bingung nih power steering kenapa nggak ada fungsinya. Ya udah, nggak apa-apa, kita lanjut terus dulu. Karena biasa kalau emang ininya kita gas biar fungsi dia masih bisa. Jadi ini gua nggak tahu kenapa dia nggak berfungsi untuk hari ini. Semalam juga masih baik-baik saja sebenarnya. Oke lah, kita lanjut terus untuk kita ngetes velgnya dulu untuk kecepatan. Di bawah 80 aja karena terusnya goyang banget. Oke teman-teman, kita tes kembali ini mobil. Ini kita udah sampai di jalan lewat Lambaro. Ini kita coba agak sedikit. Ini sengaja gua tes mobilnya di jalan yang nggak rata biar teman-teman bisa lihat view nya gimana sih. Ini mobil kalau kita lepas gas itu goyang banget. Dan kenapa gua nggak berani kencang kali bawaannya, karena emang bautnya itu rongga satu di sebelah kanan belum sempat kita perbaiki. Itu harus ganti baut 2 biji baru normal kembali. Tapi yang jadi masalah goyangnya sebenarnya bukan di sebelah kanan, yang terasa goyangnya itu sebenarnya di sebelah kiri. Nah, gua juga nggak tahu nih astari atau apa yang kena. Ini teman-teman bisa lihat kalau lagi jalan goyang itu depan gesrot ya sedikit. Cuman karena gesrot sama fender dalam atau itu nggak apa-apa. Karena nanti juga yang belakang gua lipat juga sedikit, gua roll fendernya biar nggak kena. Dan seperti teman-teman lihat di video sebelumnya itu, kalau kita lihat ban belakang itu dia sebenarnya masuk ke dalam, mungkin kena pinggirannya sedikit. Kalau ban baru mungkin dimakan tuh karetnya di pinggirannya. Ini posisi 60, itu mobil kalau kita lepas gas itu bergetar ya. Ini ada jalan kurang bagus, coba kita bawa gas sedikit. Oke teman-teman bisa lihat bagaimana bantingan untuk ring 15. Wah, ngeri-ngeri sedap, gua takut bannya nih meledak. Kita pukul tepongan 1 di posisi di bawah 80. Itu goyang banget. Jadi kekurangannya ini dah. Tapi kalau teman-teman berani, kalau gua sih kalau bannya pas itu sebenarnya biasa aja. Ada beberapa mobil yang gua bawa gini juga ada. Habis itu ini makin terasa mungkin karena power steeringnya nggak berfungsi. Kalau power steering berfungsi kan otomatis setirnya nih ringan, jadi dia nggak terlalu terbawa kita megang setirnya. Ini karena power steeringnya nggak berfungsi, jadi setirnya otomatis
roda ban tuh terbanting ke setir semua, nggak ada yang ditarik di power steering. Itu yang jadi kendala mungkin ya teman-teman. Pasang atau enggak, ini kalau kita lepas setir lagi turun RPM, ini terasa kali goyang. Teman-teman bisa lihat ini kaki gua, kalau teman-teman nampak goyang banget. Beda waktu digas dia rata aja, nggak apa-apa. Jadi di jalan untuk beberapa hari ini banyak banget orang sudah memakai stiker premium. Pikir gara-gara lihat mobil orang, gua akhirnya nempel juga stiker premium biar premium sedikit ya kan. Jadi coba kita up lagi ini mobil, posisi 2, masuk ke 3, masuk ke 4. Yang ngerinya waktu kita lepas gas saja. Kalau lagi lari dia sebenarnya aman-aman aja. Gua ngerinya itulah kalau lagi gua lepas gas tuh, ini ngeri nih, goyang-goyang kali. Mungkin itulah, ini belum tahu nih, belum sempat kita bawa ke bengkel. Pokoknya yang terasa banget tuh di sebelah kiri dia karena narik sambil goyang gitu. Mungkin kalau ada video di luar tuh ban sebelah kirinya, gua kemarin sempat lihat waktu si Rivol bawa mobil, emang goyang. Jadi udah kita rocker ban sebenarnya masih goyang itu. Jadi gua rasa kayaknya bukan ban juga yang salah nih. Biarpun kata pemilik bannya emang banyak, ada yang kurang bagus gitu, ada yang naik kan. 2 biji ban baru itu bunganya kurang rata. Gue juga nggak tahu nih video masih bisa ditangkap nggak goyangnya mobil ini. Sengaja kita tes di jalan nggak rata biar teman-teman semua bisa lihat. Ini belakang isrod ya, suara tuh krek-krek, suara nabrak fender. Emang mobilnya kandas kali ini. Polisi tidur yang dibuat di desa-desa itu, di kampung-kampung itu nggak lewat lagi sebenarnya. Kita harus serong ataupun memang harus pelan kali. Kalau yang kuning hitam itu masih lumayan, dia masih lewat. Ini pun ada rencana mau dipotong lagi sedikit. Jadi gua aja sih, sebenarnya ini mobil emang buat hobi kita. Kita nggak ngejar kenyamanan. Kalau ngejar kenyamanan ya kita ganti shock aja. Itu sebenarnya kalau standarnya Starlet ini itu nyaman banget. Malah biarpun nggak ada power steering, dia kalau standarnya masih tinggi itu mobilnya nyaman kali. Gua bisa rekomendasi Starlet ini buat temen-temen yang low budget untuk cari mobil kecil. Ini salah satu mobil yang sangat rekom kalau dari gua ya. Tapi kalau pingin mobilnya lebih gede untuk keluarga, itu gua sih nggak nyaranin ini mobil karena kecil kali. Ini untuk naik 5 orang memang cocok. Jadi kalau gua dulu pakai Kijang sama mobil ini, itu sebenarnya untuk kenyamanan kita di dalam mobil emang lebih Kijang. Tapi untuk kenyamanan kita bawa, ini Starlet ini karena sedan ya, itu lebih enak. Karena dulu kan Starlet ini adalah satu mobil yang, kalau sekarang mobil kecil-kecil yang kayak Yaris itu kan lumayan nyaman dia karena sedan. Dan gua salut di Starlet ini, BBM-nya sangat irit, itu 2 kali lipat dari pemakaian gua Kijang dulu. Kalau Kijang 1,5, malah ini yang 1,3 bukan 1,0. Kalau 1,0 mungkin lebih irit lagi. Cuman itu kalau 1,0 itu RPM-nya nggak gini dia.
dia cuma satu aja. Sedangkan yang 13 spesial ini dia punya RPM gas. Ini kenapa RPM gas kita nggak teratur? Karena kita udah ganti CDI grid Corolla di mobil ini, makanya dia nggak mau seimbang. Kalau di atas 3 itu udah langsung goyang RPM-nya. Makanya mobilnya jadi nggak stabil untuk RPM, tapi kilometernya masih berfungsi dengan baik. Karena kan kilometer kan nggak tersambung ke si CDI-nya. Sedangkan RPM gas kan mainnya di mesin, mungkin ya dia goyang kalau udah di atas 3. Soalnya kalau gua gas sebenarnya ini udah di atas 3, itu dia RPM langsung terus ke bawah. Kecuali kita lepas gas lagi masih gigi, tadi naik bentar dia. Itu aja. Jadi emang ini jalannya kita mau ngetes depan tuh sedikit lagi ada goncatan yang gua rasa kalau mobil-mobil ceper ini pada nggak berani balap lah kalau di sini. Paling-paling 40, 60. Jadi siap jalani biar nggak panjang kali video. Mungkin nanti gua sambung ketika sudah sampai di kampung. Bagaimana sih memakai R15 di Starlet yang udah diceperin dengan profil ban yang tipis. Teman-teman kan udah bisa lihat tadi gimana goyangan kalau kita di dalam mobil. Tapi kalau bawa pelan, kita hindari loncatan jalan, itu sebenarnya aman-aman aja. Jadi kalau bagi teman-teman yang buru-buru gitu ya, kalau lagi bawa keluarga itu emang nggak enak. Gua sendiri kalau lagi bawa keluarga itu bawanya nggak kencang-kencang, sekitaran 60, di bawah 60. Itu kalau ada jalan nggak bagus gua rem terus. Pokoknya slow banget, karena kita nyari look mobil ini emang nggak akan dapat kenyamanan di dalam mobil. Nah ini ada jalan yang nggak bagus, buat tes di kiri sedikit. Nah ini teman-teman bisa lihat gimana goyangan mobilnya. Mau ngecrut ya gitu ya teman-teman. Oke. Jadi ini jalannya udah mulai bagus dan mau kita bawa 80, 100 itu nggak jadi masalah lagi. Jadi impresi gua yang bisa gua kasih ke teman-teman itu sebenarnya yang itu tadi, kalau mobil kita cari look itu kenyamanan nggak akan dapat lagi di mobil. Cuman look yang dilihat oleh orang di luar sana itu mobil ini sangat keren, sangat ganteng. Dengan mobil kecil kita masukin ring 15 memakai Vela Enki itu dengan ban profil yang tipis. Memang gua sendiri sih masih suka ngelihatnya gitu, nggak bosan. Kalau Vela hitam kemarin yang ring 14 itu kan kita bosan lihatnya karena dia kan ring kecil, ban tebal, jadi nggak enak buat dilihat. Itulah teman-teman ya. Jadi sekian dulu video untuk kita hari ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Jika teman-teman pengguna Starlet boleh komen di bawah gimana impresi teman-teman ketika menggunakan Starlet atau ingin memodif mobil Starlet ini. Bisa ada beberapa cuplikan juga di video gua selama mobil ini berkembang, dan kita udah pakai mobil ini kurang lebih 1 tahun, dan bulan 8 ini akhir bulan malah pajaknya udah mati sekali lagi. Berarti kita udah masuk jalan 2 tahun menggunakan mobil ini, kurang lebih 2 tahun, 1 tahun lebih lah. Jadi jika teman-teman di Aceh, jadi gua kebetulan di Aceh, di Banda Aceh itu, jika teman-teman Starlet atau siapapun yang nonton video ini ingin mobilnya direview langsung, gua bersedia buat ngambil video mobil teman-teman, kita test drive sama-sama buat yang subscriber gua yang jelasnya teman-teman. Oke, thank you, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video kita. See you.